Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Santri-santriku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati antum semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pelajaran adab. InsyaAllah di pertemuan ini kita akan menjelaskan adab yang ketujuh. Sabi'an as-sidqu wal amanah. Ya, jujur dan amanah. Jujur lawan dari dusta atau bohong. Wal amanah lawan dari khianah. Maka seorang santri, seorang penuntut ilmu yang ingin mendapatkan ilmu, dia harus memiliki sifat jujur. Ya, baik jujur pada niatnya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jujur pada ucapannya dan pada perbuatannya, wal amanah, dan dia harus amanah. Menuntut ilmu itu sendiri merupakan amanah yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulnya, dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, sedangkan kalian mengetahui. Para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan al-amanat dalam ayat ini adalah imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi, yaitu mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, wajibatus syara', kewajiban-kewajiban syariat, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, muharramatus syara', keharaman-keharaman syariat. Dan di antara perintah yang Allah wajibkan adalah menuntut ilmu. Maka wajib untuk dijaga amanah ini dengan cara belajar dengan baik, kemudian berusaha memahami ilmu yang kita pelajari supaya tidak salah paham ketika nanti menyampaikan kepada orang lain. Waqad hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kadhibi fi naqli riwayat aw at-tahawunu fiha. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti, mengingatkan dari kedustaan, kebohongan dalam meriwayatkan, dalam menukil riwayat-riwayat hadis, atau at-tahawunu fiha, bermudah-mudahan di dalamnya, tidak memperhatikan apakah hadis ini hadis sahih atau hadis dhaif. Kama rawal Bukhari an Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Ya, jangan kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, falyalijin nar, maka hendaklah dia memasuki neraka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyatabawa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berdusta tatkala menukil riwayat atau bermudah-mudahan, ya, tidak memperhatikan sahih atau dhaif hadis yang disampaikan. Rawa At-Tabrani an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanasahu fil ilm fa inna khiyanata ahadikum fi ilmihi ashaddu min khiyanatihi fi malih. Saling memberi nasihatlah kalian dalam ilmu, tatkala menuntutnya dan tatkala menyampaikannya, yaitu saling menasihatkan supaya amanah. Fa inna khiyanata ahadikum fi ilmihi, karena sesungguhnya khianatnya salah seorang dari kalian pada ilmunya itu lebih dahsyat daripada khianatnya dia dalam hartanya. Wa innallaha sa'ilukum yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kalian pada hari kiamat. Ya, menanyakan tentang amanah tadi, dijaga dengan baik atau disia-siakan. Wa laqad kana salafus salih rahimahumullah ghayatan fid diqqah. Para salaf as-salih, pendahulu yang saleh, mereka sangat teliti, wal hadar fi ifta'in nas, dan berhati-hati dalam memberikan
manusia fatwa. An yaqa khasyata an yaqa ahaduhum fi al-khata. Mereka takut jika mereka terjatuh pada kesalahan. Aw yataqawwal 'ala Allah bi ghairi ilmin, atau mereka mengatakan atas Allah tanpa ilmu. Aw yansibu li syar'i ma laysa minhu, atau menisbatkan kepada syariat apa yang bukan darinya. Wa kanu yatadafa'un al-fatwa, dan mereka saling menolak untuk memberikan fatwa. Ya, tidak bermudah-mudahan memberikan fatwa. Ma'a jalalati qadrihim, padahal mereka adalah orang-orang yang mulia. Wa ghazarati ulumihim, orang-orang yang banyak ilmunya. Namun demikian mereka dalam hal fatwa tidak bermudah-mudahan, bahkan mereka saling menolak, saling melempar kepada yang lain. Ini salah satu sifat atau sikap para salafus soleh tatkala memberikan fatwa kepada orang lain. Baik. Selanjutnya, wala budda huna min at-tanbih ala ba'dil umur likay yaslam talibul ilmi min al-wuqu' fil khiyanati wal kadhib. Ada beberapa perkara di sini untuk diperhatikan supaya penuntut ilmu itu selamat dari terjatuh pada khianat dan kedustaan. Yang pertama, al-yaqadatu wal intibahu 'inda talaqqil ulum. Dia harus al-yaqadah, bangun, ya, memperhatikan, ya, konsentrasi, wal intibah, memperhatikan dengan baik. 'Inda talaqqil ilm, tatkala dia menuntut ilmu, tatkala dia mengambil ilmu, baik di dalam kelas ataupun di tempat-tempat yang lain, majelis-majelis ilmu, seperti di tabligh akbar di masjid misalkan, atau di halaqah-halaqah ilmu yang lain. Maka dia harus al-intibah wal al-yaqadah, bangun, konsentrasi, fokus, dan perhatian terhadap pelajaran yang disampaikan. Al-amanatu taqtadi min talibil ilm an yakuna yaqadan muntabihan. Amanah ini menuntut penuntut ilmu supaya dia fokus, supaya dia perhatian, supaya dia konsentrasi inda talaqqil ulum, tatkala dia mengambil ilmu, wasama'iha, tatkala dia mendengarnya, minal ulama, dari para ulama, li'alla yafhamul mas'alah awil hukma fihi ma khata, supaya dia tidak memahami masalah atau hukum dengan pemahaman yang salah. Fatarassakh fi dhihnihi hakadha, kemudian melekat pemahaman yang salah tadi pada dirinya, thumma yanquluha, kemudian dia nukil dia kepada orang lain, wa yarwiha, dan dia riwayatkan an syaikhihi, dari syekhnya, wa yansibuha ila dzalika syaikh, kemudian dia nisbatkan kepada syekh tersebut, alladzi lam yakulha abadan, yang tidak pernah mengatakan atau mengucapkan perkataan tersebut atau fatwa tersebut. Wa katsiran ma yaqa'u tullabul ilm fi hadan naqal al khata, betapa banyak para tullabul ilm terjatuh pada naqal al khata, nukilan yang salah, gara-gara salah memahami, ya, gara-gara tidak fokus, tidak perhatian apa yang disampaikan oleh seorang syekh. Fayaqulu sami'tu fulanan yufti bikada, dia pun mengatakan aku mendengar si fulan, ya, ustaz fulan, syekh fulan berfatwa begini. Aw yaqulu kada, atau berpendapat begini, berkata begini, wa huwa lam yaqulhu, padahal dia tidak pernah mengucapkannya, tidak pernah berfatwa demikian. Wa innamal afatu min fahmihi sakim, akan tetapi yang berpenyakit adalah pemahamannya yang sakim, yang tidak sempurna. Wa hadha yantabiqu alaihi qaulul qail, ini sesuai dengan ucapan para penyair tentang orang yang aqulu lahu zaidan fa yasma'uhu amran wa yaktubuhu bakran wa yaqra'uhu badran. Aku mengatakan kepada dia Zaid, dia mendengarnya Amr, dan dia menulisnya Bakar, dan dia membacanya Badron. Bayangkan, al-haq di sini adalah Zaid, setelahnya itu adalah kebohongan semua, Amr, Bakar, Badr. Itu gara-gara tidak memperhatikan, gara-gara tidak fokus. Baik, itu yang pertama, dia harus fokus, perhatian, dan konsentrasi ketika mendengar ilmu disampaikan. Yang kedua, ar-ruju' ilal haqqi idza tabayyana al-khata', kembali kepada kebenaran apabila telah jelas kesalahan yang ada pada dirinya. Walaqad kana salafus salih rahimahumullah ma'a ghazarati ulumihim yarji ahaduhum anil fatwa. Para salafus salih, semoga Allah merahmati mereka semua,
bersamaan dengan derasnya ilmu mereka, banyaknya ilmu mereka, mereka kembali dari fatwa mereka idza tabayyana lahu annal haqq fi khilafihi, apabila telah jelas bagi mereka bahwa yang benar adalah kebalikan dari pendapat mereka. Fala yata'assab li fatwa, mereka tidak berta'assub dengan fatwanya, tidak berpegang teguh dengan fatwanya, wala tamassak biha. Wa innama yubayyin linnas ma waqa'a fihi min khata', akan tetapi mereka menjelaskan kepada manusia apa yang salah dari fatwa yang mereka keluarkan, sehingga mereka besar hati, besar jiwa, ya, tidak bangga dengan fatwa mereka, tidak bersikeras dengan pendapat mereka. Mereka akan kembali kepada kebenaran. Kemudian berikutnya, terakhir, wa min wasayal Imam Al-Ajurri li tullabil ilm, di antara wasiat-wasiat Al-Imam Al-Ajurri kepada penuntut ilmu adalah ucapan beliau, idza su'ila an ilmin la ya'lamuh lam yastahi an yaqula la a'lam. Apabila beliau ditanya tentang suatu ilmu yang beliau tidak ketahui, beliau tidak segan-segan, dia tidak malu mengatakan la a'lam, aku tidak mengetahui. Wa in afta bi mas'alatin, apabila beliau memberikan fatwa tentang suatu masalah, fa'alima annahu khata', kemudian beliau mengetahuinya di kemudian hari bahwasannya pendapat atau fatwa tersebut adalah fatwa yang salah, lam yastankif an yarji anha, dia tidak menyombongkan diri dari kembali darinya kepada yang benar. Ya, wa in qala qawlan faraddahu alaihi ghairuh, apabila beliau mengucapkan ucapan, faraddahu alaihi ghairuh, kemudian disanggah oleh yang lainnya, mimman huwa a'lam minhu, dari orang yang lebih berilmu dari beliau, au misluhu, atau orang yang semisal ilmunya dengan beliau, au dunahu, atau yang di bawah level beliau, fa'alima annal qawla kadzalik, dan beliau tahu bahwasannya pendapat yang benar adalah benar apa yang diucapkan oleh penyanggah, raja'an qaulihi, maka beliau akan kembali dari ucapannya, dari fatwanya, dari pendapatnya, dan mengikuti pendapat orang yang menyanggahnya tadi. Wa hamidahu, dan tidak hanya itu, beliau memujinya, ya, wa jazahu khairan, dan berterima kasih, membalasnya dengan kebaikan. Qala Abul Atahiyah mengatakan, idza ittadaha as-sawabu fala tada'hu, apabila telah jelas kebenaran maka jangan sampai engkau tinggalkan kebenaran tersebut. Fa innaka kullama dzukta as-sawaba, karena sesungguhnya setiap kali engkau merasakan kebenaran, al-haq, wajadta lahu 'ala lahawat bardan, engkau akan menemukan baginya pada kerongkongan bardan, rasa dingin, kabar dilma'i hina safa wa taba, ya, seperti dinginnya air ketika dia jernih dan baik untuk diminum. Itulah adab yang ketujuh yang harusnya dimiliki oleh penuntut ilmu jika ingin mendapatkan ilmu. Demikian pelajaran kita pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.